Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jakaria MA sebagai dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Agama dan teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat serta kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan dan junjungkan kepada Nabi besar kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puput Nurhalifah. Saya sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Materi yang akan disampaikan terkait pasar modal dan transaksi berbasis vintage dalam tinjauan ekonomi syariah. Untuk pematerinya, yang pertama ada Dinara Safina, yang kedua ada Widi Silva Julianti, yang ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada Muhammad Rizky Nurrahman. Baik, tanpa membuang waktu lama, mari kita buka diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke pemateri yang pertama. Nah, teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pertama, pengertian pasar modal adalah suatu tempat atau sarana untuk bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang yang umumnya lebih dari 1 tahun. Pasar modal ini biasanya berisi suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berbicara tentang efek, teman-teman tahu nggak apa itu efek? Menurut Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1995, efek merupakan suatu surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan. Efek juga dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti saham dan obligasi. Efek juga dapat berupa sertifikat dan juga berupa pencatatan elektronis. Nah, teman-teman tahu nggak kalau salah satu upaya yang dilakukan di Indonesia untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menumbuhkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal ini. Oleh sebab itu, sektor pasar modal merupakan salah satu sektor yang diperhatikan di Indonesia. Nah, dengan demikian, pasar modal ini memiliki beberapa peranan penting. Ada 6 peranan penting. Yang pertama, memobilisasi tabungan untuk investasi. Ketika orang menarik tabungan dan mulai berinvestasi di saham, hal ini mengarah pada alokasi sumber daya yang rasional, karena dana yang ditempatkan di pasar modal akan mudah dimobilisasi dan diarahkan untuk mempromosikan perdagangan industri. Yang kedua, redistribusi kekayaan atau pendistribusian kembali kekayaan. Pasar modal ini mampu menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapat. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik saham di sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada menciptakan peluang investasi bagi investor retail atau investor perorangan. Lalu yang keempat, ada meningkatkan modal pemerintah untuk proyek pembangunan. Nih, baik pemerintah pusat ataupun daerah bisa menerbitkan saham dalam bentuk lain yang dikenal dengan obligasi. Obligasi itu adalah surat utang jangka panjang ataupun jangka menengah yang dapat diperjualbelikan. Nah, sumber pendanaan ini bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis pemerintah. Kalau pemerintah mampu mendapatkan sumber dana alternatif dari saham, maka seharusnya pemerintah kita ini gak perlu lagi minjem ke negara lain. Selanjutnya ada pengendalian manajemen perusahaan peranan bursa efek. Hal ini juga bisa menjadi pengawas agar pasar bisa bekerja secara efisien, adil, dan transparan. Lalu peran yang keenam ada barometer ekonomi. Barometer ekonomi ini adalah suatu indikator berupa angka-angka statistik untuk menilai keadaan dan memprediksi perkembangan bisnis secara umum atau dalam segi-segi tertentu. Nah, teman-teman, itulah 6 peran penting dari pasar modal tersebut. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.
Pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal syariah ialah kegiatan dalam pasar modal yang produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Apa peran pasar modal syariah? Pasar modal syariah juga memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah juga bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Pasar modal syariah juga memiliki dasar hukum, yaitu adalah Al-Quran dan hadis yang ditegaskan oleh rasional syariah konsep fatwa. Sementara pasar modal konvensional adalah undang-undang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait transaksi berbasis fintech. Transaksi berbasis fintech itu adalah layanan yang mempertemukan antara investor usaha dengan mitra usaha atau pelaku usaha. Nah, transaksi ini sistemnya itu digital. Biasanya teman-teman nih pahamnya kalau transaksi itu pasti secara tradisional. Tapi sekarang kita mengetahui bahwa transaksi berbasis fintech itu memperkenalkan transaksi yang berbasis digital. Teman-teman akan memahami apa itu yang namanya aksesibilitas yang mudah, kenyamanan yang mudah, keamanan yang mudah. Hal ini juga ditetapkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam menurut fatwa DSN MUI tentang beberapa hal yang harus dipenuhi dalam transaksi berbasis fintech. Nah, untuk objek yang dijual pun atau objek yang dijadikan bahan transaksi pun harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang maqasid syariah dalam vintage. Karena vintage merupakan hibridasi transaksi tradisional berbasis teknologi, maka dalam operasionalnya harus menjaga maslahah yang termasuk dalam Daruriyat al-Khamsu atau sesuai dengan tujuan syariah. Yang pertama ada menjaga agama atau al-din. Maslahah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti zakat dan menunaikan hutang. Dilihat dari jenis-jenisnya, salah satu jenis vintage yang mendukung maslahah ini adalah vintage digital payment, di mana di dalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infak, sedekah, zakat, bahkan mencicil biaya haji. Yang kedua ada menjaga jiwa atau al-nafs. Maslahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan, dan vintage syariah juga mengutamakan maslahat yang mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga ada menjaga keturunan atau nasab. Maslahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah memperoleh keturunan vintage syariah. Berusaha menjaga keturunan dengan vintage yang berbasis investasi atau financing and investment. Diharapkan penggunanya mau memanfaatkan dengan baik guna menata masa depan keluarganya agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarganya. Yang keempat ada menjaga akal atau al-akal. Maslahah ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berpikir mengenai keutamaan dalam beramal. Peluncuran vintage syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Yang kelima, menjaga harta atau al-mal. Harta adalah salah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diperoleh melalui perdagangan, kerjasama ekonomi, dan lain-lain. Islam memberikan rambu-rambu pemerolehan harta harus terbebas dari riba, masyir, dan harus falah oriented. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan pada diskusi kita kali ini. Baik, jadi vintage syariah memiliki kriteria khusus, diantaranya tidak mengandung unsur riba, gurur atau penipuan, dan juga madorot atau efek negatif. Hal ini dimaksudkan agar harta dan pengguna vintage terjaga keamanan dan kehalalannya.
Fintech syariah mempunyai landasan makosa syariah dan mempunyai payung hukum yang sudah jelas dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE). Strategi atau fondasi inti yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech syariah adalah kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data di era big data dan sumber daya manusia dalam pemasaran digital. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saran, pertanyaan, atau masukan yang sangat luar biasa. Kami dari kelompok 7 pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.